pelajaran selanjutnya, bilangan perpangkatan dan bentuk akar di pertemuan kedua. Nah, materi hari ini yaitu tentang bentuk Bayar akar. ya. Materinya apa aja nih bentuk akar nih? Materinya apa aja bentuk akar? Operasi bentuk akar, Ya, menyederhanakan bentuk akar, operasi hitung bentuk akar, sama merasionalkan bentuk akar. Oke, kita lihat ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, sebelumnya kalian udah tahu kan bentuk akar itu kayak gimana sih? Tahu nggak? Waktu SD udah pernah belajar kan? udah Udah. Coba kita hitung nih coba. Berapakah hasil dari kalau akar 4 berapa? Hasilnya 2. dua Kalau Dua. akar 16 4, 4. Kalau akar 25 5, 5. Nah, kalau akar 0,25 berapa? Ada yang tahu nggak? 0,5, Iya, betul. 0,5. Udah paham ya berarti? Nah, bentuk akar ini kebalikannya dari apa sih? Dari pangkat. Iya kan? Kalau ini 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Kalau ini 4 pangkat 4 pangkat 2. Hasilnya Ya, berapa? 16. Kalau ini 5 pangkat 2. Hasilnya 25. Kalau ini berarti berapa? 0,5 pangkat 2. Hasilnya 25. 0,25. Nah, ini berhubungan kan antara pangkat sama akar. Kalau ini ada kan nilainya, akar 4 tuh ada nilainya berapa? 2. Akar 16 ada nilainya, bilangan bulatnya 4, ya kan? Nah, coba kita lihat kalau misalkan nilainya itu akar 2, akar 3, akar 20. Ada yang tahu nggak berapa jawabannya? Akar 2 berapa jawabannya? 1. 1, yakin? Kalau di kalkulator coba deh kalian lihat berapa akar 2 hasilnya. Ada yang punya nggak kalkulator? Hasilnya akar 2. 1, 4, 14, 21, 35, 6, 24. Nah, kayak gitu kan. 1 berapa? 4, 4, 14, 14, 21, 21, dan seterusnya kan. Nilainya koma kan, nggak ada nilai ininya kan. Nggak ada nilai pastinya, iya nggak? Iya. Nah, terus akar 3 ada yang tahu nggak berapa? Coba hitung. 1,73, 1,73, 20, 20, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan ini berarti nggak bisa kita jadikan bilangan bulat seperti ini. Nah, makanya kita pelajari tentang bentuk akar. Kalau 20 ada yang tahu nggak berapa? 472 Iya. 1,59. Kenapa dia 4 koma? Akar 20 itu mendekati berapa sih? Yang ada akarnya itu 16 kan? Nah, akar 16 itu berapa? 4. Nah, bakalannya jadinya 4, sekian pasti kalau akar 20 gitu. Nah, kita kenapa mempelajari bentuk akar ya karena ada beberapa bilangan-bilangan yang tidak bisa dijadikan bilangan bulat hasilnya, tapi tetap bentuk akarnya aja gitu. Makanya kita belajar ini. Bentuk akar A adalah suatu bentuk akar yang merupakan bilangan irasional. Irasional itu apa? Hasil akar bukan berupa bilangan bulat gitu. Dah, mau di screenshot?
Dah. Oh, ada Firni ya? Firni baru masuk ya? Iya, Bu. Siapa lagi nih yang baru masuk? Ntar Ibu lupa absen. Fadli. Fadli mana suaranya, Fadli? Fadli? Ada? Ada, oke. Lanjut ya. Nah, yang kedua yaitu tentang gimana caranya menyederhanakan bentuk akar. Coba kita lihat. Jika suatu bentuk akar bilangan irasional, tapi bilangan tersebut dapat diubah ke dalam bentuk perkalian dua bilangan dan terdapat bilangan rasional, maka bentuk akar tersebut dapat disederhanakan. Contohnya gimana? Coba kita lihat. Nah, nih. Kalau misalkan kalian cari yang akar 18, ada nggak hasilnya kalau berdasarkan yang bilangan bulat? Hasilnya ada nggak? Nggak ada kan? 9 ada. Ya, hasilnya kan bukan bilangan bulat kan? Ya. Nah, kita bisa mengubah atau menyederhanakan bentuk akar ini. Caranya gimana? 18 itu perkalian berapa dengan berapa? Yang satunya harus ada akarnya. Contohnya, misalkan kan kita punya akar 1 kuadrat berapa? 1. 9, Bu. Oh, udah tahu ya? 2 kuadrat, tadi dulu Ibu jelasin. 2 kuadrat berapa? 4. Kita throwback. 3 kuadrat berapa? 9. 9. Jelek banget. 4 kuadrat berapa? 16. 16. Terus 5 kuadrat berapa? 25. 25. Jadi 20. 6 kuadrat berapa? 36. 36. 7 kuadrat berapa? 49. 49. 8 kuadrat? 64. 64. 9 kuadrat? 81. 81. 10 kuadrat? 100. 100. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya. Jangan sampai lupa nih. Diingat nih. Nah, coba kita lihat 18. 18 itu kan ada ya bilangan yang kalau dikali, yang satunya bisa ada akarnya berapa? Berapa kali berapa? Nah, 9 kali 2. 9 kali 2 kan 18. Ya, berarti kita tulis. Jadi, 18 yang kita ubah jadi 9 kali. Iya, boleh titik. Boleh sekali sama aja. Nah, yang 9 ini ada akarnya kan hasilnya? Ada. Yang 9 ini berarti kita ubah. Taruh ke depan. 3 akar 2. Dikeluarin, iya berapa? 3 akar 2. 3. Akar dari 9 kan nggak pasti. 3. Sisanya yang ada di dalam akar berapa? 2. Berarti bentuk sederhana dari akar 18 adalah 3 akar 2. Coba kita lihat yang akar 20. Berapa? Ada yang bisa tebak? 20 itu perkalian berapa sama berapa? Yang ada akarnya. 10 kali 2. 10 kali 2. 10 ada akarnya nggak? 10 ada akarnya nggak? Yang ada akarnya berapa? Berapa? 5. Iya, betul. 4 kali dari iya kan? Yang ada akarnya siapa? 4. Nah, berarti kita ubah nih bentuknya 20. Jadi 4 kali 5. Nah, 4-nya kita keluarin. Akar 4 berapa? 2. Berarti 4-nya jadi 2. Sisanya yang ada di dalam akar berapa? 5. Nah, berarti jadinya 2 akar 5. Ini bentuk sederhananya dari akar 20. Lalu yang ketiga, akar 50. Berapa kali berapa yang ada akarnya salah satunya? 25 kali 2. Iya, betul.
25 kali 2. 2. Berarti kita ubah ya. 25 kali 2. 2. Nah, berarti akar 25-nya berapa? Keluarin. Akar 25 berapa? 5. 5. Taruhlah di depan. 5. Akar sisanya berapa? 2. 2. Berarti bentuk sederhana dari akar 50 adalah 5 akar 2. Paham sampai sini? Paham. Paham. Silakan difoto dulu. Udah. Dah. Lanjut. Lanjut, yaitu operasi hitung bentuk akar. Operasi hitung bentuk akar sama kayak operasi hitung biasa, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Tapi ada beberapa sifat-sifatnya, jadi nggak bisa langsung jumlahkan aja, kurangkan aja gitu, kayak biasa enggak. Dia sama seperti aljabar, ada sifat-sifat operasinya. Kita lihat ya. Yang pertama, sifat penjumlahan sama sifat pengurangan. Nah, ini. Coba kita lihat. Operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan jika angka di dalam akar itu sama. Coba kita lihat di sini. Di dalam akarnya di sini apa? C. Ya kan? Di sini juga C. Sama kan? Sama. Nah, berarti yang ada di depan ini, angka yang ada di depan ini bisa ditambah. A ditambah B dikali akarnya tetap, nggak usah ditambah. Akarnya tetap. Gitu. Sama seperti pengurangan. Yang di dalam akarnya harus sama nih, baru boleh dikurang. Ya, yang dikurang adalah yang angka depannya aja. Dalamnya nggak usah. Tuh, dalamnya tetap C. Nggak usah berubah ya, nggak usah dikurang juga. Paham? Coba kita lihat contohnya. Oh belum, contohnya nanti terakhir. Kenapa? Mau di screenshot ya? Dah. Contohnya terakhir ya nanti ya sekalian. Yang kedua ada sifat perkalian. Sifat perkalian itu boleh beda. Operasi perkalian dilakukan bisa dengan langsung mengalihkan bilangan yang ada di dalam akar dengan yang ada di dalam akar. Bilangan yang ada di luar akar ya dengan bilangan yang di luar akar. Nah, lihat kira contohnya sini. Akar A dikali akar B, yaitu jadi sama dengan akar A dikali B. Jadi bisa langsung dalamnya dikalikan, walaupun dalamnya berbeda, boleh dikalikan langsung. Ini kali, ini jadinya hasilnya. Terus yang kalau ada yang angka di luarnya, berarti dikalikan juga dengan angka yang di luarnya. Nah, ini kan angka yang di luar A sama B, berarti A sama B dikali, taruh di luar. Nah, angka yang di dalam dikalikan juga dengan angka yang di dalam. Iya. Lihat di sini, jadinya akar C, D. Paham? Ntar kita lihat contohnya ya, biar lebih jelas ya. Mau difoto nggak? Udah. Dan ntar ibu kasih sih ini. Yang ketiga itu sifat pembagian sama kayak perkalian. Bagian ya sama. Kalau misalkan yang ada di dalam akar ya dengan yang ada di dalam akar, yang di luar akar ya dengan yang ada di luar akar. Nah, contohnya gimana? Yang ini kan, kalau yang ini akar A per akar B. Akar A per akar B berarti sama aja, sama dengan bisa diubah jadi akar A per B. Jadi dia jadi dalam satu akar, terus dalamnya dibagi. Gitu. Nah, kalau yang misalkan ada angka di luar akarnya, berarti dia dibagi dengan yang di luar nih. Ini. Ya. Terus dikalikan juga dengan langsung aja nih dikalikan yang dalam dengan dalam dikalikan dibagi C per D berarti. Dah, foto, silakan difoto kalau mau foto. Kalau udah kita lanjut contoh soalnya nih. Nah, coba kita lihat. Hitunglah hasil di bawah ini. Yang A, 6 akar 5 ditambah 4 akar 5. Berapa jawabannya? Ada yang tahu nggak? Enggak. Gampang?
10 akar Kalau 5. penjumlahan berarti yang ditambah apanya? 10 akar 5. Nah, betul tuh. Siapa tuh? Ya, berarti kita tinggal tambah depannya aja kan? Iya. Kita lihat dulu, angka di dalam akarnya udah sama belum? Sama. Sama, berarti boleh langsung ditambahin depannya. 6 tambah 4, akarnya akar berapa berarti? 5. Akar 5 tetap ya, nggak usah ditambah ya dalam akarnya ya. Ya, 6 tambah 4, 10. Akar 5. Bisa? Anda pinter. Bisa, gampang. Lanjut yang B. Yang B, coba kita lihat di dalam akarnya udah sama belum nih? Ini kan pengurangan nih, berarti dalamnya harus sama. Belum ya? Nah, kalau belum, berarti kita ubah dulu biar dia sama. Disederhanakan kayak tadi. 72 itu berapa dikali berapa? 18 berapa dikali berapa? 72 9 kali berapa? 9 kali 9 kali 8. 8, Bu. 8. Kalau 18, 9 kali berapa? 2. 9 kali 2. Nah, di sini kita lihat. Belum sama nih. Kalau misalkan di sininya 2, ini kan yang bisa dikeluarin 9 ya? Yang bisa diakarin. Nah, berarti di sini harus 2 juga nih. 72 dikali berapa nih yang dibagi 2 berapa nih hasilnya? Jadi dia nggak boleh berbeda. Harus ada 2-nya berarti. Berapa nih? 36 kali 2. Nah, berapa? 36. 6. Nah, ini udah sama-sama ada 2-nya nih. Udah sama kan antara kiri kanan. Berarti dia bakalannya dalam akarnya sama. Akar 36 ada kan? Ada. Nah, berarti akar 72 kita ubah dulu jadi 36 dikali berapa? 2. 2 dikurang akar 18 kita ubah jadi 9 dikali 2. Nah, baru deh kita keluarin yang 36 ini. Berarti berapa akarnya? Akar 36? 6. 6. Sisanya yang dalam akar berapa? 2. 2. Dikurang. Nah, yang ini juga dikeluarin nih. Bisa akar 9 berapa? 3. Yang sisa dalam akarnya berapa? 2. Udah sama belum nih dalam akarnya? Nah, udah. Gampang kalau udah. Berarti tinggal dikurang luarnya. Berapa dikurang berapa? 6 kurang 3. 6 kurang 3. Akar 2. Berapa berarti jadinya? 6 dikurang 3? 3. 3. Akar 2. Berarti jawabannya 3 akar 2. Pinter. Semuanya paham kan? Paham. Good. Mau difoto nggak? Boleh, sok difoto udah. Belum ya? Sekalian aja ya? Sekalian. Nah, yang C coba kita lihat. Kalau perkalian berarti tadi sifatnya gimana? Boleh langsung apa harus disamain dulu dalamnya? Boleh langsung. Boleh langsung ya. Berarti langsung aja akar 20 kali akar 4. Berarti akar 20 dikali berapa jadinya? Akar 80. Akar 80. Akar 80 ini kita bisa sederhanakan nih. 80 tuh berapa kali berapa sih yang ada yang bisa di 8. Karin? 9 10 kali 2. 16 bisa nggak 16? Apa itu? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. 25 bisa nggak? Nggak bisa. Bisa, Nggak bisa. 16. Kata siapa nggak bisa? 80 bagi 16 berapa? 5. Bisa kan dia? Oh iya. Nah, berarti si 16 ini kan ntar bisa kita keluarin. Berarti akar 80 kita ubah jadi 16 kali 5. Berapa nih? Akar 16. 4. Akar 5. Nah, paham?
Paham. Ini kalau misalkan angkanya masih besar nih, masih bisa dikali dengan dicari akarnya, kalian sederhanakan ya. Sampai sederhana pokoknya. Udah. Lanjut, yang D. 6 akar 12 dibagi 2 akar 3. Berarti, gimana tadi sifatnya? Berarti yang depan dibagi yang depan, yang di dalam dibagi dengan yang di dalam, ya nggak? Iya. Ya, berarti kita mulai dari yang depan dulu. Berarti berapa dibagi berapa? 6 per 2. Dikali dengan akar. Berapa yang di dalam? 12 per 3. Berapa jadinya? 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 kalinya nggak usah pakai lagi, nggak apa-apa. 12 bagi 3 berapa? 4. 4. Nah, akar 4 ada kan? Ada. Bisa dikeluarin. Berarti 3 dikali. Akar 4 berapa? 2. 2. Berarti 3 dikali 2 berapa? 6. Nah, berarti hasilnya udah 6 aja. Nggak ada akarnya lagi dia. Tadinya ada akarnya, bisa jadi nggak ada. Kali lagi. Gitu. Paham nggak? Paham. Ya udah, foto dulu. Udah? Udah. Lanjut, merasionalkan bentuk akar. Kita harusnya udah istirahat. Istirahat kalian nanti pakai jam ibu ya. Biar lanjut aja sekarang. Nah, merasionalkan bentuk akar berarti mengalihkan penyebut dari suatu bentuk akar dengan sekawannya. Contohnya di sini. Ada sih di buku kalian, coba lihat di halaman 7. Itu ada merasionalkan bentuk akar sama sekawannya di tabelnya. Nah, misalkan, aduh udah 10 menit lagi. A per akar B. Nah, merasionalkan, kenapa kita merasionalkan? Karena kita tuh nggak boleh ada akar di bawah sini. A per akar B ini tuh nggak boleh sebenarnya. Kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh aja gitu. Ini nggak boleh. Makanya kenapa? Coba cari di internet ya kenapa. Karena bentuk akar di bawah itu suatu nggak boleh deh pokoknya, haram. Tahu. Ya nanti ibu cari kenapanya. Nah nih, lihat di sini kan ini bawahnya akar. Nah kita rasionalkan berarti cari sekawannya akar B. Akar B sekawannya berapa? Ya akar B juga, berarti dikali akar B per akar B. Nah jadinya berarti itu bakalannya hasilnya jadi A akar B per B. Hilang nggak? Hilang nggak akarnya yang bawah? Hilang. Iya, kalau dia dikali dengan nih akar dikali akar, dia bakalannya sisa dalamnya aja. Akarnya hilang. Tuh. Terus kita lihat yang kedua, nih bentuk pecahannya B plus akar C. Nah, dia sekawannya itu jadi dikali dengan B min akar C. Ini hasilnya jadi ini. Ya, foto dulu. Ntar ibu jelasin di contoh. Udah? Yang ketiga tuh ada bentuk ini juga. Yang ketiga, B min akar C. Berarti sekawannya dikalikan dengan B plus akar C. Kalau min berarti lawannya plus ya. Terus ada juga ini, akar B plus akar C. Akar B plus akar C berarti dikalikan dengan akar B min akar C. Pokoknya kalau di sini plus berarti lawannya min, atasnya juga dikali min. Foto dulu. Bentar. Ada yang terakhir ada, saya kok nggak bisa. Nih,
akar B min akar C. Akar B min akar C berarti dikalikan dengan akar B plus Jadi kali coba kalau akar misalkan ini kurang apa? jadi ditambah. Kalau misalkan yang ininya dikurang jadi ditambah, kalau itunya ditambah jadi dikurang. Betul. Kawannya berarti kan ya kalau dikurang berarti di sininya jadi ditambah nih. Depannya tetap sama belakangnya tetap sama. Cuma ininya aja. Tandanya aja yang berubah. Kawannya. Tapi kalian harus ngalikannya begini ya, apa namanya atas bawah nih. Jangan bawahnya aja. Ya. Karena kalau bawahnya aja beda arti. Kalau ini kan artinya jadi satu nih dia. Gitu. Ibu, tapi kok A-nya jadi di sini deh? Yang mana? Yang ini? Hasilnya? Iya, kan A-nya keluar kan? Dikali ini. B plus akar C. Iya. Nah, yang bawah, karena ini kan sama-sama akar dikali akar, nah sisanya tinggal B, dalamnya aja. C dikali C jadi C. Ini kalau sama-sama akar, kalau akarnya cuma satu, ntar beda hasilnya. Coba kita lihat contoh ya. Rasionalkan bentuk pecahan bentuk akar S. Rasionalkan penyebut pecahan bentuk akar berikut. Ada yang pertama, contohnya 10 akar 5. 10 akar 5, berarti dirasionalkan kita kalikan berapa? 2. Dirasionalkan berarti dikalikan dengan sekawan penyebutnya berapa? 5. Akar 5 per 10. akar 5. Jadi 10. Akar 5 per akar 5. Lihat di sini kan penyebutnya akar 5. Ya berarti sekawannya akar 5 per akar 5. Nah, jadinya berapa? 10 dikali akar 5. Ya tetap 10 akar 5. Karena nggak ada temennya kan, akarnya nggak ada temennya kan dalamnya buat dikali. Nah, akar 5 dikali akar 5 jadinya tuh berapa coba? Ada yang tahu? Akar 25. Dari mana? 5 kali 5 kan? 25. Nah, akar 25 ini kan bisa dikeluarin. Jadinya berapa? 10 akar 5 per akar 25 berapa? 5 5. akar. Nah, bisa disederhanain lagi nggak? 10 sama 5 kita coret. Dapat berapa nih? 2. 2. Berarti hasilnya 2 akar 5. Paham? Paham dong. Gampang nggak? Lumayan. Coba kita lihat yang B. Nah, nih, yang ada minusnya. Lihat bawahnya tuh akar 3 min 1. Berarti kalau kita rasionalkan dikali berapa nih? Dikali akar 3 min 1. Plus 1. Tuh, lihat kalau di sininya min, berarti sekawannya itu plus. Beda ya. Diingat ya. Diingat. Nih, ininya nih. Ininya berubah tandanya. Terus berarti bawahnya juga dikali akar 3 plus 1. Nah, berarti jadinya gimana nih? Ini berarti min 20 buka kurung akar 3 plus 1 per akar 3 min 1 dikali akar 3 min 1 plus 1. Oh ya, plus 1. Nah, ini kali pelangi nih. Min 20 akar 3 dikali min 20 dikali akar 3 jadinya min 20 akar 3. Nah, min 20 dikali 1 jadinya min 20. Min 20 tetap. Min 20 per akar 3 dikali akar 3 berapa? Akar 9. Akar 9 berapa? Ya udah akar 9 kita tulis. Biar akar 3 dikali 1
akar 3. Tambah akar 3. Min 1 dikali akar 3. Akar Min. akar 1. Min. Min Akar 3. 3. Iya kan? Min 1 dikali 1. Min 1. Nah, udah deh. Lihat di sini yang akar ini bisa dikeluarin akarnya yang 9. Bisa. Bisa. Berarti yang atas tetap ya. Min 20 akar 3. Min 20 per akar 9 berapa? Dikeluarin 3. Nah, ini lihat. Plus akar 3 min akar 3. Jadinya berapa nih? Ini kan sama-sama akar 3 ya? Nah, ini kan dapat 1 nih, 1. 1 dikurang 1 berapa? 0. 0, berarti dia habis. Habis nih berarti akar 3-nya. Sisanya berarti tinggal min 1. Nah, ini habis nih. Nah, berarti jadinya berapa? Ternyata yang min 20 ini nggak usah dikeluarin, nggak apa-apa nih. Min 20 kita balik ke awal aja. Min 20 akar 3 plus 1. Balik ke awal nih, nggak usah dijabarin, nggak apa-apa ya. Per 3 dikurang 1 berapa? 2. 2. Nah, ini bisa disederhanakan nih. 20 bagi 2 berapa? 10. 10. Berarti hasilnya itu min 10 kali akar 3 plus 1. Difoto karena ini udah mau mati ininya. Difoto aja dulu. Tulisannya ntar lihat lagi di video ya biar lebih jelas. Yang ada di sini siapa aja nih? Dini, terus siapa lagi? Ibu Fadli. Udah. Dini sama Fadli ya. Udah, ya udah. Sebelum ininya mati, nanti kalian cek materinya di Pijar ya. Ibu kirim sekaligus ada latihan soalnya di sini. Udah ya, Ibu Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang bilangan berpangkat, bilangan pecahan atau irasional. Nah, materinya apa aja? Ya, tentang pengertiannya atau bentuk bilangan berpangkat, bilangan pecahan, sama sifat-sifat operasi yang ada pada bilangan berpangkat, bilangan pecahan. Nah, coba kita lihat. Kita lihat ya. Salah. Nah, ini bentuk bilangan berpangkat, bilangan pada bilangan pecahan. Coba kita lihat di sini ada A pangkat 1 per N. Nah, ini bilangan ini bisa kita ubah menjadi bilangan akar. Jadi ini seperti apa? Jadi kan A pangkat 1 per N. Nah, N-nya ini, penyebutnya ini adalah jadi pangkat akarnya. Nah, sedangkan satunya ini adalah jadi pangkat A-nya gitu. Nah, ini gimana nyebutnya? Disebutnya jadi akar pangkat N dari A. Nah, ini kan kalau A pangkat 1 per N. Ada lagi kalau misalkan A pangkat M per N. A pangkat M per N ini kalau kita misalkan jabarkan, jadinya sama aja kayak A pangkat M dipangkatkan lagi 1 per N. Ini kan kalau dikali jadinya A pangkat M per N. Nah, ini kalau dijadikan bentuk akar jadinya tuh A akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, jadi kan tadinya A pangkat M per N.
N ini dijadikan yang ada di bawah itu, penyebutnya itu, pangkat penyebutnya itu jadi pangkat akarnya. Nah, sedangkan yang di atas atau apa namanya? Ya, pokoknya yang di atas itu jadi pangkatnya dia. Pembilangnya. Jadi pembilangnya ini, si M ini jadi pangkatnya A. Apa sini? Paham ya? Nah, di mana A-nya itu harus lebih besar dari 0 dan M dan N-nya itu harus bilangan positif. Dan N-nya itu tidak lebih besar, tidak sama dengan 0. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya, contoh soalnya. Coba kita lihat, ubahlah bilangan berpangkat pecahan tersebut ke dalam bentuk akar. Nah, coba kita lihat yang A. 5 pangkat 1 per 2. 5 pangkat 1 per 2 kalau kita jadikan bentuk akar jadinya akar. Nah, yang penyebutnya tadi, pangkat penyebutnya kan kita jadikan pangkat dari akarnya. Akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1. Nah, pembilangnya tadi dijadikan pangkat yang di atas. Nah, karena akar itu minimal adalah akar pangkat 2 sama, jadi 2-nya ini nggak usah ditulis, gak apa-apa nih. Nah, nggak usah ditulis. Jadi akar pangkat 2 itu sama aja kayak akar aja gitu. Udah, nggak usah ada 2-nya. Terus 5 pangkat 1 juga satunya nggak usah ditulis nih, karena kan 5 pangkat 1 ya berapa? 5 kan. Nah, satunya nggak usah ditulis, gak apa-apa gitu. Terus sekarang yang 7 pangkat 2 per 3, berarti jadinya yang 3-nya ini sebagai pangkat akarnya. Akar pangkat 3 dari 7 pangkat 2. Nah, jadi pangkat yang di atas itu jadi pangkat 7-nya gitu. Sekarang yang ketiga, yang C. 6 pangkat 4 per 3. Nah, kita lihat. Di sini kan kalau atasnya itu pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut kan. Ini kan 1, ini 2. Ini 2, ininya 3. Nah, ini berarti udah sederhana nih. Tapi kita lihat di sini. Ini 4 dan ini 3. Berarti masih bisa dibagi dong. Nah, berapa dibaginya? 4 dibagi 3 tuh kan dapatnya kalau kita jadikan pecahan campuran jadinya berapa? 1. 4 bagi 3 dapat 1. Sisanya berapa? 1. Nah, penyebutnya 3. Jadinya kan 6 pangkat 1 1 per 3. Kita jadikan pecahan campuran. Nah, 6 pangkat 1 1 per 3 ini artinya kalau kita pangkatkan, berarti dia dipisah nih, yang pangkat satunya kita keluarkan. 6 pangkat 1 dikali 6 pangkat 1 per 3. Nah, 6 pangkat 1 kan ya 6 ya. Nah, kita tulislah 6 tetap. Nah, 6 pangkat 1 per 3 ini kita ubah jadi bentuk akar. Berapa jadinya? Kan ini sebagai pangkat akarnya nih 3-nya. Berarti akar pangkat 3 dari 6 pangkat 1. Atau satunya nggak usah ditulis, berarti dari 6 gitu. Nah, ini berarti jadinya bentuk akarnya ini. Yang C. Sekarang yang D. 36 pangkat 1 per 2. 36 pangkat 1 per 2 berarti jadinya berapa? Akar pangkat 2. Akar pangkat 2 kan gak usah ya. Kalau 2 kan tadi gak usah ditulis. Akar pangkat 2 dari 36 pangkat 1. Nah, satunya juga gak usah ditulis. Nah, berarti ya jadinya cuma berapa? Akar 36. Akar 36 berapa? 6. Betul kan? Nah, kayak gitu. Kalau itu ngubah dari bentuk bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar. Nah, sekarang ada contoh yang mengubah bentuk akar ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Coba kita lihat yang A. Akar 10. Berarti kalau dijadikan bilangan berpangkat pecahan jadinya gimana? Kalau nggak ada
di sini nggak ada pangkat akarnya, berarti kan di sini 2. Nah, berarti 10 pangkat bawahnya 2. Nah, di sini berapa dia pangkat 10-nya? 1. Nah, berarti jadinya 10 pangkat 1/2. Terus akar pangkat 3 dari 16. Nah, berarti berapa? 16 pangkat pernya berapa? Pernya itu kan ini pangkatnya, berarti 3. Nah, di sininya berapa nih? 1. Atau 16 ini kan bentuk bisa dijadikan bilangan berpangkat lagi kan? Berapa? 16 4 kali 4. Ya, bisa 4 kali 4, tapi ada yang lebih sederhana. Berapa? 2 kali 2 kali, kalau misalkan 4 kali 4 ini belum sederhana nih. 4 itu kan masih bisa dijadikan 2. Nah, ini belum sederhana. Berarti kita jadikan yang 2 kali 2-nya. Berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Nah, berarti 16 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 4. Gitu. 2 pangkat 4. Berarti si 16 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 4. Nah, 16-nya kita ubah jadi 2 pangkat 4 ya. Pangkat berapa ini luarnya? 1/3. Nah, berarti 2 pangkat 4 dikali dipangkatkan lagi 1/3, berarti jadinya sama aja kayak dikali. 4 kali 1/3 berarti 4/3. Nah, ini pangkat akarnya. Gitu. Nah, sebenarnya 2 pangkat 4/3 ini bisa kita ubah lagi. Oh, berarti ini ada bentuk yang lebih sederhana bentuk akarnya. Tapi kalau bentuk berpangkat bilangan pecahannya ya ini, berarti 2 pangkat 4/3. Gitu. Terus yang C itu akar pangkat 5 dari 81. Ya udah, berarti langsung aja berapa? 81 pangkat 1/5. Nah, 81 ini bisa kita ubah nih. Bisa kita ubah kayak tadi. 16 kan kita ubah jadi 2 pangkat 4. Nah, 81 ini bisa kita ubah juga berapa? Kan harusnya 9 pangkat 2 kan? 9 kali 9. Tapi ada lagi nih yang lebih sederhana. Berapa? 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Nah, berapa? Berarti yang lebih sederhana adalah 3 pangkat 4. Nah, berarti si 81 ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat 4. Dipangkatin lagi 1/5. 1/5 berarti jadinya berapa? 3 pangkat 4 dikali 1/5. Jadinya 3 pangkat 4/5. Nah, ini jawabannya. Yang C. Ini jawaban yang A. Gitu. Terus yang D, 27 pangkat akar pangkat 3 dari 27, berarti yaudah langsung aja 27 pangkat 1/3. Nah, 27 ini bisa kita ubah berapa jadinya tadi? 3 kali 3 kali 3 ya kan, 27. Berarti jadinya 3 pangkat berapa? 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3 dikali 1/3. Nah, ini udah tinggal dicoret aja nih 3 sama 3-nya. Jadi sisanya tinggal 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Udah. Berarti dia 3 pangkat 1. Bilangan, berarti dia bukan berpangkat pecahan, tapi berpangkat bilangan bulat. Gitu. 1 kan bilangan bulat. Nah, lanjut ya. Terus lanjut. Nah, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat pecahan ini sama kayak berpangkat bulat kemarin. Ya udah, berarti kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Bilangan pokoknya harus sama nih, A.
Terus kalau dipangkatin ya berarti dikali. Terus kalau nah ini bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama. Itu kalau dikali berarti bilangan pokoknya boleh dikali A kali B jadinya. Pangkat M sama pangkatnya. Sama juga kayak dibagi. Bilangan pokoknya beda sama B, tapi pangkatnya sama nih, sama-sama M. Nah, berarti boleh dibagi langsung A per B pangkat M gitu. Contohnya kita lihat ya. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Nah, ini ada yang A 3 pangkat setengah dikali 6 pangkat setengah. Nah, di sini kita lihat. Bilangan pokoknya sudah sama. Bilangan pokoknya nggak sama ya, tapi yang sama adalah pangkatnya. Berarti kalau pangkatnya udah sama, bilangan pokoknya bisa langsung kita kali. Berarti sama aja kayak 3 kali 6. 3 kali 6 pangkatnya tetap setengah. Berapa jadinya? 3 kali 6 berapa? 18 pangkat 1/2, atau kalau kita jadikan bentuk akar berapa? Kita jadikan bentuk akar ya jadinya akar dari 18. Akar pangkat 2 dari 18. Pangkat 2 nya nggak usah ditulis. Berarti berapa? Akar 18 berarti berapa? Ini kan bisa kita ubah jadi 9 kali 2 nih. Nah, berarti yang lebih sederhana jadinya akar 9 kan berarti 3, akar 2 tetap berarti 3 akar 2. Nah, ini jawabannya. Gitu. Terus berarti yang kedua, 5 pangkat 1/3 dikali 3 dipangkatin lagi 3/5. Nah, berarti ini kan pangkat dipangkatin. Berarti boleh langsung dikali. Jadinya 5 pangkat 1/3 dikali 3/5. Ini kok kayak gini sih? 1/3 dikali 1/5. Berapa? 5 pangkat 1/3 kali 1/5. Ya udah tinggal kaliin aja pangkatnya. Yang 5-nya tetap. 1 kali 1, 1 kali 1, 1. 3 kali 5, 15. Ya udah berarti jadinya 5 pangkat 1/15. Atau kalau kita jadikan akar pangkat 15 dari 5. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Bentuk akarnya, akar pangkat 15 dari 5. Gitu. Terus yang C, 9 pangkat 2/3 dibagi 3 pangkat 1/6. Nah, lihat di sini bilangan pokoknya udah sama belum? Belum, yang 19, yang 13. Tapi yang 9 ini bisa kita ubah jadi 3. Nah, 9 itu kan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Nah, si 9 kita ubah dulu jadi berarti 3 pangkat 2. Pangkatnya 9 berapa? 2/3 dibagi 3 pangkat 1/6. Nah, berarti udah tinggal dikalikan. 3 pangkat 2 dikali 2/3. Berarti jadinya 3 pangkat 4/3 dibagi 3 pangkat berapa tuh? 3 pangkat 1/6. 3 pangkat dibagi 3 pangkat 1/6. Nah, bilangan pokoknya udah sama nih. Berarti kalau dibagi pangkatnya diapain? Dikurang. Berarti jadinya 3 pangkat 4/3 dikurang 1/6. Dikurang 1/6. Berarti berapa? 4/3 dikurang 1/6. Belum sama ya? Berarti ini dikali 2 nih biar jadi 6 dikali 2. Jadinya 3 pangkat 8/6 dikurang 1/6.
8 per 6 dikurang 1 per 6 jadinya berapa? 3 pangkat 8 dikurang 1, 7 per 6. Nah ini jawabannya, 3 pangkat 7 per 6. Terus yang D, 6 pangkat setengah dikali 5 pangkat setengah. Nah sama kan pangkatnya, berarti udah tinggal kita kaliin aja. 6 kali 5 pangkat setengah, berarti jadinya berapa? 6 kali 5, 30 pangkat setengah, atau akar pangkat 30 gitu. Ini jawabannya. Terus yang E, kan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Nah ini ada operasi perkalian dari perpangkatan, tapi bilangan pokoknya beda-beda. Nah berarti kita ubah dulu nih. Yang 25 kan bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2. 125 kita ubah jadi 5 pangkat 3. Berarti jadinya berapa? Yang depan kan tetap nih udah 5. Berarti 5 pangkat 3 per 4 dikali, nah ini jadi 5 pangkat 2, 25 kan, dipangkatin 1 per 4 dikali, yang ini berarti 5 pangkat 3 dipangkatin min 2 per 3. Nah kita kaliin dulu pangkatnya, berarti ini 5 pangkat 3 per 4 dikali 5 pangkat 2 dikali 1 per 4. Nah ini bisa dicoret, dapat 2 bagi ya. Jadinya sisanya tinggal 5 pangkat 1 per 2 dikali, ini bisa dicoret juga nih, 3 sama 3. Jadi sisanya tinggal 5 pangkat min 2. Nah 3-nya udah habis bawahnya. Nah berarti berapa? Ini kan dikali, berarti kalau dikali pangkatnya diapain? Ditambah. Karena ini bilangan pokoknya udah sama, ya udah berarti pangkatnya bisa ditambah. 5 pangkat 3 per 4 ditambah 1 per 2 dikurang 2. Berapa jadinya? Nah ini kan bawahnya belum sama ya, ini 2 per 1 kali 2 kali 2 kali 4 kali 4. Berarti jadinya berapa? 3 per 4 tetap ditambah 1 per 2, ini sama-sama dikali 2 nih atas bawah. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Nah dikurang, ini kan 2 per 1. 2 per 1 kan ini bawahnya 1. Berarti biar jadi 4 dikali 4. Atasnya 2. 2 dikali 4 berapa? 8 per 4. Nah udah sama semua tuh pangkatnya. Berarti jadinya tinggal berapa? 5 pangkat 3 tambah 2 dikurang 8. 3 tambah 2, 5. 5 dikurang 8 berarti min 3. Berarti min 3 per 4. Nah ini jawabannya yang E. 5 pangkat min 3 per 4. Gitu. Yang F, yang terakhir ya. 2 pangkat 11 per 2 dikali 3 kali 2 dipangkatin 3 per 2. Nah sekarang kita bahas yang tadi ya, yang 2 pangkat 11 per 2 dikali 3 kali 2 pangkat 3 per 2 per 2 pangkat 5 per 2. Nah ini kan bilangan pokoknya gak ada yang sama ya semuanya. Yang ini 2, yang ini 3 kali 2, yang ini 12. Kalau misalnya bilangan pokoknya gak sama, ya udah berarti kita samain pangkatnya. Nah ini kan bisa kita kalikan dulu. 2 pangkat 11 per 2 dikali 3 kali 2 itu berapa? 6 pangkat 3 per 2 per 12 pangkat 5 per 2 tetap. Nah coba lihat di sini masing-masing pangkatnya. Ini kan 11 per 2, ini 3 per 2, ini 5 per 2. Nah semuanya ini bisa kita jadikan pecahan campuran, atau ini pangkatnya gak sederhana, masih bisa dibagi gitu. Nah sekarang yang 11 per 2, kalau 11 per 2 kita jadikan pecahan campuran berapa jadinya? 11 bagi 2 kan dapat 5, sisanya berapa? 1, 2. Nah berarti jadi pangkatnya 2 pangkat 5 1 per 2 dikali 6 pangkat 3 per 2. 3 per 2 berarti kita ubah jadi
3 bagi 2 kan dapat 1. Sisanya 1 per 2 per 12 pangkat 5 per 2. Nah 5 per 2 bisa kita ubah jadi 5 bagi 2 dapat 2. Sisanya 1 per 2. Nah udah nih kelihatan nih hampir sama. Pangkatnya sama-sama 1 per 2 semua kan. Cuma bedanya bilangan pokoknya aja yang beda. Nah coba. Berarti kita pisahin yang bukan pangkat. Yang ini kan berarti pangkatnya berapa? 2 pangkat 5. Satunya berapa? 2 pangkat setengah kan. Setengahnya kita pisahin. Dikali yang ini 6. 6 pangkat 1 6. Dikali 6 pangkat setengah. Per. Nah 12 pangkat 2 1 per 2. Berarti 12 pangkat 2 dikali 12 pangkat 1 per 2. Udah kelompokin sama yang pangkatnya sama yang beda. Yang beda ya udah kita kelompokin dengan yang beda. Berarti berapa? 2 pangkat 5 dikali 6 dikali 12 pangkat 2 sama berarti ini yang pangkatnya yang bilangan pokoknya sama. Berarti 2 dikali ini 2 dikali 6 dikali 12 pangkat setengah. Pangkatnya jangan lupa. Nah kita kalikan yang ini dulu. 2 pangkat 5 tuh berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali 2 8 8 kali 2 16 16 kali 2 32. Berarti 32 kali 6 kali 12 pangkat 2. Berapa 12 pangkat 2? 12 kali 12 1 4 4 ini. Nah sekarang yang kita kalikan yang ada pangkat setengahnya. 2 kali 6 12. 12 kali 12 144. Berarti 144 pangkat setengah. Satu nggak ada pangkat setengahnya, yang satu ada pangkat setengahnya ya. Kita lihat di situ. Nah sekarang 32 kali 6. 32 kali 6 berapa? Kita hitung. 12 6 kali 3 18 19 192. 192 kali 144 berapa? 8 4 kali 9 berapa? 36 6 3 4 tambah 3 7 8 6 3 7 2 9 1. Nah berapa nih? 8 6 tambah 8 14. 8 tambah 6 14 14 16 16 8 tambah 9 17 2. Berarti hasilnya 27.648 dikali 100. Nah 144 pangkat setengah itu kan jadinya akar dari 144. Nah akar dari 144 ini berapa? Bisa kita cari. Akar 144 kan berarti 12 ya. Nah udah berarti 27.000 kali 27.648 dikali 12. Ini jawabannya. Nah, udah deh. Sampai sini dikali 12 ya, hitung sendiri ya coba. Ya, sampai sini. Kalau ada yang belum paham, silakan tanya langsung ke Bu Vivi. Nah, sekarang latihan soalnya itu ada. Nanti kalian periksa di buku kalian masing-masing. Berarti materi ini cukup sekian sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham ya.